Halo semuanya, selamat datang kembali, welcome back bersama saya Cici dan guest star kita Mas Ratmono Hari Widiatmoko. Ya, ini kita udah sampai di tahap keempat ya, section keempat yang akan membahas tentang aktuator atau aktuator gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang aktuator, Mas Ratmono kepikiran sesuatu nggak nih? Kepikiran apa ya tentang aktuator? Iya, ini Atau kan tentang apa? hubungannya sama aktuator ya, aktuator action gitu loh. Jadi, ada Oh, apa action ya. tuh? Ya, ya jadi semua saya mikirnya gini ya, kalau semua rencana gitu ya, keinginan gitu ya, semua persiapan gitu ya. Kalau misalnya itu sudah dilakukan sebaik mungkin, tetapi kalau tidak ada tindakan, ya tidak ada gunanya begitu. Itu sih Oke. saya mikirnya. Ini adalah kita bahasnya aktuator ya, sesuatu yang mengaktuasi. Sebenarnya ini mau gimana sih, mau fungsinya buat apa? Nah, itu ditunjukkan dengan aktuator ini. Begitu. Correct. Wow ya, Saya kasih mikirnya gitu. kasih reaction dulu. Oke, benar banget ya. Kalau tak pikir lagi, iya kalau sistem pneumatik ini kalian sudah desain sebagaimana mungkin bagaimana rapi, bagus gitu ta. Kalian udah beli, kemudian aktuatornya nggak ada, lah terus mau dibuat apa gitu ya. Ngomong-ngomong tentang aktuator Iya. berarti butuh action. Nah, ini kalau kalau kalian juga mau ini kan action nih hubungannya sama aktuator. Nah, sebelum ke situ saya nambah dikit ya, action kalian bisa kalau tadi ibaratnya udah belajar tentang valve-nya, tentang kontrol, tentang hmm, ada tadi sebelumnya kita belajar tentang membangun membangun kemerdekaan kecil. Nah, kalian bisa mulai mengaktuasi kebiasaan yang mau kalian bangun gitu. Habit apa itu ya? Kalian mulai lakukan setelah ini. Oh iya ya, aku mau apa misalnya? Aku mau puasa garam 1 minggu atau aku mau puasa gula 1 minggu atau aku mau puasa merokok 1 minggu. Nah, silahkan kalian atur sendiri. Kalian pingin apa berkembang dalam sisi apa gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke aktuator yang di pneumatik. Ya. Oke, Mas Mono silakan. Ya. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya ya. Nah, di sini ada simbol-simbol dan penamaan. Kemudian yang di sebelah kanan adalah film-film atau video yang bisa kita lihat nanti ketika praktek. Ya. Nah, kita mulai Komputer. dari yang ya. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Ini adalah linear actuators. Ya, aktuator yang dia menghasilkan gerakan yang lurus. Ya, jadi dia maju, mundur, begitu ya. Oke, yang pertama adalah single acting cylinder. Nah, untuk gerakan linear ini kita biasa sebut dengan silinder ya, silinder. Ini adalah single acting cylinder. Ya, kalau kita lihat di sana, ya, di sini. Nah, di sini ada piston namanya. Ya, kemudian bagian luarnya, selongsongnya itu namanya cylinder barrel. Ada piston, kemudian ada piston rod, ya, batang piston. Nah, nanti kita bisa melihat gerakannya itu di batang piston ini yang dia bisa maju, keluar, masuk ya, keluar masuk seperti itu. Nah, kenapa dia disebut sebagai single acting cylinder? Karena apa? Karena untuk langkah majunya dia menggunakan tekanan udara. Di sini ada kalau kita masukkan udara dari sisi belakang ya, itu dia bisa masuk kemudian akan mendorong piston ya untuk bergerak ke kanan atau maju dan dia melawan gaya pegas ya. Nah, ketika dia pengen mundur bagaimana? Nah, udara di sebelah kiri harus kita hilangkan dengan valve tertentu ya. Kemudian pegas ini akan mendorong balik ke posisi minimal gitu. Inilah disebut sebagai single acting cylinder. Kemudian yang kedua adalah double acting cylinder. Nah, lawannya single ini adalah double. Kenapa? Pada saat maju dia membutuhkan tekanan udara, ya. Ini ada tekanan udara dari sebelah kiri. Dan untuk mundur, dia ada lubang di sebelah kanan untuk mendorong dia mundur, ya. Nah, di sini harus ada katup switching yang contohnya tadi adalah 5/2 untuk dipasangkan, ya. Nah, untuk yang 3/2 tadi dipasangkannya di single acting cylinder, gitu ya. Ya, majunya dengan udara, mundurnya dengan udara. Ya, tetapi ada juga yang
double acting cylinder juga, tetapi dia memakai through piston rod. Jadi rodnya itu double, ya. Karena dia double, di sebelah kiri ada guide-nya, di sebelah kanan juga ada guide-nya, maka untuk pergerakan kanan kiri maju mundur itu dia lebih stabil, dia lebih tegar, tidak bergoyang gitu ya. Kalau di sini kan dia bergoyang kadang-kadang. Ya, di bagian sini kalau dipegang gitu nanti dia agak goyang sedikit. Tapi kalau di sini karena guide-nya 2 dia lebih stabil. Gitu. Nah, kemudian ada juga masih double acting cylinder. Nah, dia memakai cushioning. Di sini ada sebuah kotak ya. Kotak ini cushioning itu artinya bantal atau bantalan. Nah, dia sifatnya memang sebagai peredam. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan di sini ada gambar ya, screenshot dari cushioning ini. Nah, bantalan ini adalah berupa bantalan udara. Ya, bantalan udara. Nanti di video bisa lihat lebih jelas. Nah, tapi ketika dia posisi mundur, maka udara yang di sebelah piston side, sisi piston ya, sisi piston ini dia tidak bisa lari kemana-mana karena ini sudah tersumbat ya oleh batangnya cushioning ini. Satu-satunya jalan keluar udara adalah ini, lubang kecil di sini. Sementara dia bisa diatur kecepatan keluarnya. Nah, sehingga dia akan mundur lebih pelan. Nah, kalau di kondisi real komponen di pneumatik ini sekitar 15 mili sebelum dia posisi melambat ya, ada peredamnya gitu ya. Nah, beda kalau misalnya dia tidak ada peredam, maka dia akan maju mundur dengan kecepatan yang sama sehingga dia nanti terjadi impact atau benturan. Nah, benturan itu mengakibatkan ya bisa juga kerusakan komponen atau ya kadang-kadang malah ini ya kepresisiannya terganggu karena dia bergeser atau bergerak ya. Nah, kemudian cushioning itu bisa adjustable seperti ini tadi ya, tapi ada juga yang fix. Ini yang tipe fix ya, tipe fix. Nah, ini hanya untuk langkah mundur saja. Nah, yang di bawahnya itu adalah untuk langkah mundur juga, tetapi dia adjustable. Nah, untuk yang di sebelah bawahnya itu ya double acting cylinder with adjustable cushioning at both ends. Ya, jadi dia bisa untuk langkah majunya dan juga mundurnya sama-sama cushioning ya. Bisa diatur seperti gambar screenshot film ini. Begitu. Ya, kapan kita memakai cushioning? Kita harus melihat apakah silinder itu memiliki kecepatan tinggi atau tidak pada saat digunakan. Kalau dia kecepatannya lambat, kita tidak perlu menggunakan cushioning. Ya, karena dia cuman bergerak pelan saja gitu ya. Tetapi kalau dia kecepatannya maksimal, maka cushioning ini harus dibutuhkan karena dia harus mengerem ya. Kalau tidak mengerem terjadi impact atau benturan. Ya, kemudian yang terakhir adalah untuk tipe rodless ya. Itu untuk tipe linear actuator adalah rodless cylinder with magnetic coupling. Ya, kebetulan di sini gambarnya tidak tersedia. Ya, tetapi bahwa ini prinsipnya adalah double acting cylinder juga. Ya, nanti misalnya pas praktek nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Tetapi intinya adalah apa? Bagian dalam sini itu adalah piston, sama seperti piston silinder yang lain, lebih lebar sedikit ya. Ada seal, ada yang dia bisa bergerak kiri ke kanan ya, tetapi di dalamnya itu ada inti magnetnya. Ya, inti magnetnya. Dia bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nah, di bagian selongsongnya, di bagian luar, itu ada bagian yang juga dia menggunakan prinsip elektromagnetik. Jadi ketika dia dikasih elektrik, maka selongsong bagian luar ini ya, shaft, ini namanya apa ya sebenarnya? Ini dia bisa menghasilkan medan magnet, ini ya, medan magnet sehingga kemanapun silinder atau piston itu dia bergerak, ya, maka bagian luarnya ini akan ikut ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan sampai elektriknya itu dimatikan. Gitu ya. Ini bekerja dengan prinsip elektromagnetik, ya. Seperti itu. Karena modelnya seperti ini, maka dia bisa digunakan jarak yang jauh, misalnya 6 meter, 3 meter, itu bisa menggunakan prinsip seperti ini. Kalau kita ngerti prinsipnya pun kita bisa membuat sendiri. Ya, itu untuk linear actuator. Nah, untuk
Kapan kita pilih single, kapan kita pilih double, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lengkap di bagian penjelasan latihan ya. Tetapi yang saya mau bilang ya, kapan kita pilih single, kapan kita pilih double ya. Karena ini fungsinya untuk maju dan mundur saja. Kapan kita pilih single atau double? Yang jelas ya, kalau single itu dia hanya untuk langkah maju saja atau mundur saja, sehingga dia dari sisi konsumsi udara dia lebih hemat ya, karena hanya mengkonsumsi separuhnya saja. Tetapi untuk double, untuk majunya dia butuh tekanan udara, dan mundurnya dia juga butuh tekanan udara. Ya, tekanan udaranya seberapa banyak, berapa liter. Nah, tergantung dari berapa tekanannya dan volumenya. Jadi misalnya untuk single acting ini, untuk langkah majunya dia butuh ini ruangannya sebesar 1 liter misalnya. Nah, tekanannya itu misalnya sekitar 6 bar. Nah, maka kalau kita hitung-hitung ya, nanti kita jadikan P absolute dulu. Tadi gauge adalah 6 bar, jadikan P absolute menjadi 7 bar. Masih ingat enggak? Ya. Nah, ketika nanti dia dikompresi di sini, ya 6 bar itu membutuhkan sekitar 7 kali volume udara. Jadi 7 liter harus dimampatkan di sini dan kemudian nanti akan dibuang. Nah, 7 liter. Nah, kalau di sini kondisi ruangannya sama, untuk majunya dia butuh 7 liter, nah mundurnya mungkin dia butuh 6 liter. Nah, paling tidak untuk singlenya nanti dia butuh lebih hemat ya, separuhnya, hampir separuhnya. Gitu. Kelebihan yang lain dari single acting itu adalah mengenai apa ya? Kekurangannya lah, kekurangannya pastinya. Kekurangannya kalau kelebihannya apa ya? Dia selain dia lebih hemat ya. Kita nanti cari lagi lah kelebihannya, saya agak lupa ini. Nah, untuk kekurangannya ya, dia karena menggunakan pegas, dia secara konstruksi lebih mahal gitu ya. Dan untuk double acting cylinder dia lebih murah ya dari sisi harga, dan ketersediaannya di pasaran dia lebih banyak. Jadi untuk ready stock ya, ukuran tertentu dia lebih banyak tersedia di pasaran sehingga lebih cepat ya. Kalau single acting cylinder kadang-kadang tidak begitu cepat ya tersedia di pasaran karena ada ukuran spring, dan kadang-kadang dia punya panjang yang lebih ya, karena dia harus menyimpan spring juga. Kita bisa lihat di sini. Ini ada ekstra panjang ya, ekstra panjang di sebelah ini hanya untuk menyimpan springnya kalau ketika dia kondisi memendek gitu ya. Ini jadi membuat single acting cylinder itu lebih panjang ya, tidak terlalu efektif ya. Kita lewat dulu ya untuk linear. Nah, kita masuk ke rotary drive. Nah, di sini ada air motor, constant displacement, dan rotation in one direction. Ini adalah tipe motor. Tipe motor itu adalah tipe yang gerakannya berputar seperti motor ya, seperti kipas angin begitu ya. Motor bur, motor spindle gitu ya. Nah, tetapi dia kalau tipe ini adalah tipenya adalah satu arah saja. Ya, kalau dia ke kanan ya ke kanan saja begitu ya. Nah, di bawahnya itu adalah tipe satu arah, tetapi dia itu bisa di-adjust kecepatannya. Jadi kita bisa ngatur flow rate di motor itu. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ya. Tipe air motor seperti ini ya. Itu kita bisa atur flow rate-nya. Yang artinya kecepatannya dan juga torsinya, untuk pressure-nya kita bisa atur juga. Itu bisa kita atur kecepatannya. Nah, untuk yang dia bisa bolak-balik ya, itu ada gambar yang sebelah bawahnya, ketiga. Ada rotation in both direction. Dia bisa bolak-balik, putar kiri, putar kanan, misalnya untuk mengencangkan baut, melepas baut. Itu kalau kita lihat kalau kita sempat study tour di misalnya perakitan sepeda motor, nanti ada yang di bagian sini untuk melepas, mengencangkan baut. Itu ada dari pneumatik motor. Atau kita lihat aplikasi yang lain itu dari dokter gigi ya, itu ada pneumatik spindle yang dia bisa berputar sampai 100.000 rpm ya, karena mata bor atau gerinda yang dipakai itu sangat-sangat kecil diameternya, sehingga dia harus bekerja dengan RPM yang tinggi. Ini ada hubungannya dengan cutting speed, gitu ya. Ini simbolnya seperti ini, ya.
Kemudian yang terakhir adalah pneumatic rotary motor atau yang kita sebut sebagai swivel drive. Untuk lebih gampangnya kita membayangkan kondisi wiper ya, kita bisa bergerak ke kiri kanan gitu ya. Nah, di sini ada juga ya namanya swivel drive ya atau pneumatic rotary motor. Ya, dia bekerja ke kiri, ke kanan dan dia punya sudut kerja misalnya 270 derajat atau misalnya ada yang 180 derajat atau 90 derajat, itu nanti tergantung dari spesifikasi. Dan ada juga yang sudutnya itu bisa diatur karena ada stoppernya, ya, ada stopper ke kiri, ke kanan berapa derajat begitu. Oke, seperti itu untuk penjelasannya. Saya harap bisa cukup menjelaskan, ya. Ya, nanti untuk kelebihan single, double nanti bisa dilihat langsung atau kita bahas lagi pada saat latihan ya, pada saat latihan dengan menunjuk pada komponen aslinya gitu ya. Oh ya, satu lagi untuk kelebihan double acting cylinder ya. Karena dia punya kekurangan dalam hal konsumsi udara yang terlalu boros ya, tetapi dia punya kelebihan dalam pengaturan kecepatannya, dia lebih gampang. Dia lebih gampang gitu ya. Oke. Untuk mengatur langkah majunya saja atau langkah mundurnya saja dia bisa lebih gampang. Nanti bisa dilihat pada latihan 5 itu bisa dilihat lebih detail di sana. Nah, kira-kira begitu Mbak Cici. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari penjelasan ini? Nah, Mbak Cici hari ini tidak mau menambahkan, tapi maunya tanya aja gitu ya. Nah, itu Boleh. jadi kalau kita lihat kalau di lab itu lebih banyak pakai yang linear ya. Jadi secara umum juga kayaknya yang linear itu lebih umum digunakan ya Mas ya. Iya, Nah, kalau yang kebetulan seperti itu. kebetulan ya. Mungkin karena saya juga lihatnya Kebetulan. sering kali yang itu, tapi sekarang kita bahas yang linear dulu aja ya. Kita bahas yang paling sering kita pakai di lab. Ada single acting cylinder, ada double acting cylinder. Mungkin yang sering membuat bingung kalau tadi udah dijelaskan, ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Terus kapan kita harus pakainya single, kapan kita harus pakainya double? Pada aplikasi yang seperti apa? Apakah ada faktor-faktor pertimbangan tertentu untuk itu selain yang dijelaskan tadi karena murah dan lain-lain? Ya. Oke, ini pertanyaannya yang bagus sekali ya. Terima kasih. Baik, kapan kita pakai single, kapan kita pakai double. Nah, kalau dari sisi fungsional ya, kalau single itu misalnya ini ada lagi loh satu single acting cylinder tapi posisi pegasnya ada di belakang piston ada. Itu di fluid sim nanti akan bisa ditemukan ya. Tetapi intinya dia hanya bisa menggerakkan pneumatiknya itu menggerakkan satu arah saja, misalnya majunya saja atau mundurnya saja. Nah, untuk langkah baliknya itu menggunakan pegas, yang berarti gaya pegas kan ada batasnya. Ya, pegas itu kita bisa pakai tangan untuk menahan, tetapi kalau pneumatik itu kadang-kadang tidak bisa terlalu berat kalau kita hold pakai tangan. Ya, jadi secara kekuatan kalau dari sisi pegasnya itu tidak terlalu kuat. Nah, misalnya nanti sebuah silinder digunakan untuk untuk melakukan proses pancing pada plat yang cukup tebal ya, maka ada gaya stripping di situ harusnya. Jadi ketika dia mundur kan agak berat ya karena dia terjepit oleh plat. Itu ya, seperti kita membolong kertas kemudian untuk naiknya karena kertasnya terlalu tebal kemudian dia jadi macet, itu harus kita bantu dengan tangan untuk menaikkan ke atas. Seperti itu. Nah, itu kalau dari sisi single acting kelemahannya itu ya. Kalau dari double acting ya dia majunya dengan udara, mundurnya dengan udara. Jadinya dia bisa lebih powerful. Ya, misalnya dia majunya dengan tekanan 6 bar, mundurnya dengan 6 bar. Diameternya berapa milimeter. Nah, nanti dia bisa menghasilkan tekanan yang itu setara dengan misalnya kita bayangkan beban 50 kg kan lumayan berat ya. Seperti itu. Jadi secara gaya yang dibutuhkan ya. Nah, tetapi gini, karena kita memikirkannya juga tentang masalah harga dan ketersediaan. Kadang-kadang yang kita pasang itu bukan yang seharusnya. Misalnya, oh ini cocoknya adalah single acting
silinder gitu ya. Wah, tetapi mahal dan tidak tersedia, ya sudahlah kita pakai double acting silinder. Begitu kadang-kadang seperti itu. Ya. Tetapi dalam satu kondisi juga kita memikirkan tentang pengembangan. Misalnya, waduh, kalau saya beli yang tipe single acting silinder, cocoknya di aplikasi ini aja. Tetapi kalau saya bongkar mesinnya tidak dipakai lagi, kemudian saya ambil spare partnya single acting, ini nggak bisa ditempatkan dimanapun begitu, karena ada keterbatasan itu tadi, ya, tenaga yang dihasilkan untuk sisi yang pegas, gitu. Kira-kira seperti itu sih, ya. Tapi satu hal lagi, udara itu ada harganya, tolong dicatat ya. Udara yang diproses si pneumatik itu tidak free lagi. Meskipun secara sumber energi kita bisa ngambil semau kita yang di udara bebas ini ya, tetapi ketika dia diolah oleh filter, kemudian kompresor, kemudian dryer, kemudian dialirkan melalui pipa, itu semuanya ada harganya. Setiap liter yang dikeluarkan itu ada harganya, sehingga itu kadang-kadang menjadi pertimbangan. Kalau pakai single acting dia lebih hemat, kalau pakai double acting dia lebih boros. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nanti tolong dihitung-hitung itu ya, lebih mendingan pakai single atau double gitu ya. Gitu Mbak Cici. Berarti kembali ke tingkat kepentingan ya. Ini kalian harus bisa tahu ini tingkat kepentingannya mana yang lebih penting. Antara harga Betul. atau power dan function gitu ya. Berarti tadi kalau saya boleh rangkum itu pertimbangan pertama dari sisi harga, pertimbangan kedua dari sisi power. Kalau dari sisi safety apakah ada pertimbangan tertentu, Mas? Kalau dari sisi safety ya tidak terlalu sih, karena misalnya resiko kecelakaan kerja atau apa ini? Kalau misalkan mati Atau lampu safety gitu. dari alat ya. Oh, mati lampu. Misalkan mati listrik, kemudian what will happen? Will Yeah. gonna happen with the system gitu. Oke. Jadi gini. Jadi ada dua skenario kalau kita bicara masalah safety. Jadi misalnya ini ya. Misalnya sebuah single acting itu digunakan untuk menjepit botol gitu ya. Dan dia digunakan untuk memindahkan gitu ya. Dijepit oleh single acting dengan mekanisme clamping ya, kemudian dibawa ke box gitu. Nah, ketika terjadi udaranya itu pecah atau dia kehilangan pressure, kalau single acting dia akan tetap hold ya, karena ada pegasnya itu. Ada pegasnya, dia akan tetap hold secara mechanically. Tetapi ketika dia pakai double, nah dia akan kehilangan tekanannya dan dia bisa juga dalam kondisi pegang tapi tidak kencang ya. Jadi dia bisa lepas begitu. Itu kalau dari sisi mechanically ya. Nah, tapi itu bisa kita atur ya. Kita atur dengan valve yang kita pakai. Kita mau pakai yang single pneumatic atau pakai yang double pneumatic begitu. Kalau kita pengen kondisinya yang terjadi nanti seperti apa, itu nanti bisa kita jelasin lewat latihan ya. Oke. Berarti itu tergantung dari pasangannya ya kan, tadi kemarin kan kita bahas kalau itu aktuator maka dia punya pasangan kontrol elemennya itu ya berarti Mas, valve-nya, valve control. Betul. Oke, terima kasih Betul Mas. sekali, Sepertinya sudah sangat menjawab. Yang untuk lain-lain mungkin kalau ada pertanyaan tambahan, sekali lagi saya sampaikan, silahkan ditanyakan di grup atau secara langsung ke instruktur terkait. Bisa juga kalian lewat komentar yang lupa saya sampaikan di sebelum-sebelumnya. Jika kalian merasa ada saran atau ada masukan buat kami, silahkan diketik di komentar supaya ini bisa lebih jelas lagi dan bisa menjadi materi yang baik buat kalian gitu. Oke, ada tambahan Mas Mono? Kalau kita bicara masalah aktuator kan tentang action tadi udah disinggung juga oleh Mbak JJ tadi ya. Keberanian kita untuk memulai sesuatu tadi juga sudah disinggungnya. Saya cuman kalau kita punya impian ya, kita punya sesuatu yang ingin dicapai ya, kan setiap kita pasti punya impian cita-cita ya. Itu
harus dimulai dengan satu tindakan ya, meskipun itu kecil, karena perjalanan yang 1000 kilometer itu selalu dimulai dengan satu langkah pertama. Dan pesan saya adalah jangan ragu untuk mengambil langkah pertama itu. Kita harus berani memulai, nggak usah terlalu pikir panjang begitu ya tentang segala hal ya, kemudian membuat kita tidak berani melangkah, tapi melangkah saja begitu ya, berani melangkah saja dan kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pelajari nanti. Gitu sih Wow, penutup dari saya. penutup yang wow ya, karena itu bukan hanya kata-kata tapi ada cerita di balik itu. Oke, ya. Kalau kalian nggak usah tahu lah. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut ya tanya orangnya langsung. Itu saya tahu kalau itu ada kisah nyata di balik itu dan benar kita harus berani karena video ini juga hasil dari langkah-langkah itu gitu ya, langkah yang berani kami ambil gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan selamat belajar. Kembali lagi, salam Indonesia, salam satu nusa, satu bangsa.